Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ini adalah Hyundai Ioniq 9. Sudah lama ditunggu-tunggu. Akhirnya masuk Indonesia juga dan resmi dijual di Indonesia. Luar biasa. Senang sekali loh rasanya. Mobil ini sangat unik sekali. Semua Hyundai itu pasti ada kembaran Kia-nya. Nah, kalau ini kembaran Kia-nya yang sudah duluan masuk ke Indonesia yaitu Kia EV9. Kia EV9 sudah pernah kami setir dari Jakarta sampai Bali. Berdua, Om Fitra berduaan aja itu pakai mobil yang sebenarnya masih bukan spek dijual di Indonesia karena spionnya seperti ini ya. Kenapa spion yang dipamerkannya spion gitu ya? Anyway, itu seru sekali nonton video itu Jakarta Bali bersama Om Fitra naik Kia EV9. Nah, ini yang kita bahas. Mobil ini dibilang besar sekali, iya, tapi nggak pakai banget. Ukurannya 5.665 mm, panjang tapi nggak panjang sekali. Wheelbase-nya 2.970 mm. Nah, padahal wheelbase-nya Ioniq 5 itu 3.000 mm. Ini lebih pendek sedikit wheelbase-nya daripada Ioniq 5. Coba kita ngomong desain. Depannya, oke, very futuristis dan khas Hyundai. Dia pakai dot pixel gede begini. Termasuk headlampnya. Ini headlampnya dia pakai dot pixel gede. Di depannya ada radar buat ADAS. Dan ini pasti bisa kebuka tutup untuk pendinginan baterai dan AC dan kawan-kawan lainnya. Nah, ini yang kami bingung. Ini ada spion kamera seperti yang ada di EV9 yang waktu itu kami tes. Nah, waktu itu kalau nggak salah Indonesia itu masih belum boleh atau masih belum ngerti regulasinya untuk spion yang seperti ini yang pakai kamera. Kenapa kok ini yang dipamerin yang pakai kamera? Pengen nanya orangnya deh, nanti pakai kamera apa enggak yang dijual di Indonesia. Velg ini dapat 20 inch, ban Continental. Nih ban kalau pecah atau robek mahal ya. Bannya 285, tebal 45, 21 inch, bukan 20, ini 21. Dan ngelihat profil bannya yang ada tebelnya, kelihatan kayak lebih kecil daripada seharusnya. Nah, yang bagian paling kontroversial secara desain itu ada di belakang. Belakangnya itu dikelilingi sama lampu senja belakang ini merah, lampu rem di atas. Jadi meriah sekali begitu direm. Wah, menandakan oh di depan ada mobil gede seperti gini. Nah, kalau ngelihat gini nggak terlalu gede mobilnya, kayak jauh gedean EV9 aja. Gimana, bagus nggak menurut Anda? Silahkan komentar di bawah. Kita buka bagasinya. Bagasinya nggak terlalu panjang ke belakang ya. Nah, ini kalau misalnya di belakangnya dilipat semua, keluasannya seperti ini. Lega sekali, tapi ya tinggi ya. Mobil ini bawah ada baterai. Kalau kita tegakin, ini negakinnya tinggal tombol aja. Tinggal pencet tombol. Yang mana sih, Yan? Nih. Nah, tuh. Yang sebelah kirinya juga sekalian. Oh, itu depannya. Ini second row, third row. Itu. Nah, yang depannya juga bisa dilipat. Ini ada apa lagi? Colokan 12 volt. Dan ini kalau dibuka buat nutup buka bagasi dia. Ada protective covernya. Biar orang nggak sembarangan mencet aja ya kan. Bagus juga, bagus juga. Nah, sekarang kita bicara soal drivetrain. Ini keren. Baterainya itu 110 kWh di bawah situ. Bisa jalan sampai 734 km dengan metode perhitungan NEDC. Tenaganya 427 PS dan torsi maksimalnya 700 Nm. Ya, itu 4 rodanya yang jalan. Jadi ini mobil dual motor. Tadi nggak ada orang. Jadi gini, kalau mobil review itu biasanya ya, mobil yang kosong kita review tiba-tiba penuh. Semua orang segias ngeliat, nggak tahu kenapa. Tiba-tiba aja, tadinya nggak ada orang. Barusan kami tanya salesnya, jadi nanti kalau kita beli ini dapat spion kamera. Berarti ternyata regulasinya udah berusaha di ini, mungkin gitu ya, sudah bisa pakai kamera. Sesungguhnya kami udah nyobain sistem kamera seperti ini di Kia EV9 yang bagus sekali. Ini juga gambarnya sebagus yang di Kia EV9. Nggak enak, tetap enakan kaca. Nggak biasa aja kali, tapi tetap enakan kaca. Cuma ya enaknya, memang kalau spion kecil itu dia coefficient of drag dia lebih nggak nahan angin. Sebelum kita lihat dalamnya, mumpung lagi rame, kita lihat kap mesinnya di depan. Ini kan yang all wheel drive. Apakah masih ada space di depan?
Kebuka. Pakai button 2 kali pencet. Sedikit. Pasti yang versi rear wheel drive pasti lebih dalam lagi. Nih, enggak. Lihat nih, ini ada tombol emergency juga. Kalau misalnya tiba-tiba kita terperangkap di dalam sini, ini bisa buka secara emergency. Siapa yang bisa terperangkap di dalam ini? Eki juga nggak muat ini. Tapi ada setidaknya bagasi di depan buat naro. Misalnya abis kita beli durian, ya nggak mau baunya sampai ke dalam-dalam, taruhnya di sini. Yang bau-bau makanan gitu, abis beli makanan di situ. Nah ini handle-nya ditarik, full narik semuanya, apakah nyedot? Kekencengan nutupnya. Enggak. Oke, ini ada Gina di depan. Sengaja kita taruh Gina biar nggak ada yang dudukin ke depan. Oke, belakangnya jangan dirubah posisi duduknya, jangan diubah. Ya, ini di belakang posisi nyetir kami. Wah, lega sekali. Headroom juga lega sekali. Ini ada panoramic roof di atas. Ini lega. Padahal di bawah ada baterai. Asik banget loh ini. Banget. Jok belakang elektrik. Senderan, maju mundur juga elektrik. Ini paling mundur tadi posisinya. Nah, kita posisi normal. Segini cukup. Kita coba duduk di row ketiga. Masih sempit. Bagasinya luas soalnya. Bagasinya lega banget, kegedean bagasinya. Kami tidak butuh bagasi sebesar itu. Tapi elektrik, bisa disenderin tuh. Ini masih bisa maju lagi sih, tapi ya anyway, muat, normal. Ada colokan USB-C, ada 2 cup holder sebelah kanan, 1 cup holder sebelah kiri. Elektrik keren banget. Ada AC di atas. Asik. Coba, ada posisi duduk yang enak nggak ya? Buat sini, karena ini tuh ada leg rest-nya. Kalau ada leg rest, berarti bisa menghasilkan posisi duduk yang enak. Anyway, di belakang sini ada kontrol AC untuk AC belakang, ada ventilasi jok, ada pemanas jok, pengatur arah AC juga. Jadi ini ada temperatur di belakang, depan juga ada 2 temperatur, ada 3 zone temperatur untuk mobil ini. Kita coba leg rest-nya kita naikin. Ini lega, cuma untuk leg rest kayaknya masih kejepit. Wow. Oh, bisa dinaikin gini. Ini bisa diginiin. Jadi bisa pitch ke atas gitu loh. Didongain. Kalau bisa didongain, ini ada button buat majuin jok depan. Kita coba Boss Mode. Ini ada kabel buat penerangan di dalamnya selama pameran. Boss Mode, ada button nggak? Nah, ini dia. Ada Boss Mode. Ini masih bisa lebih tinggi lagi. Asik, mantap sekali. Enak. Nah, ada armrest kiri, ini tuh di pintu. Enak ini. Mode Boss. Cakep, cocok. Speakernya Bose. Ya, ngomong-ngomong Bose, speakernya Bose. Ada 2 cup holder di sini. Di bawah bisa naruh botol, tempat naruh banyak. Tempat majalah. Ini ada apa di bawah? Tempat penyimpanan aja. Dan ini bisa dibuka. Ada akses dari belakang untuk ke konsol. Wow, oke. Sekarang kita ke driver seat. Oke, duduk depannya. Nah, ini spion kamera ya kan. Mungkin kalau udah terbiasa enak-enak aja, tapi kalau kami masih tetap belum terbiasa. Ini mungkin kalau lebih di malam-malam mungkin bisa lebih terang daripada cermin, tapi tetap nggak biasa ngelihat ini. Oke, meja dashboard ini rapih, tipikal Hyundai. Ya, ini kaligrafi. Ini yang kaligrafi. Ini apa sih, marmer ya ceritanya? Coba kamerain. Ini apa nih konsepnya? Ya, ini ada silver sticky silvernya, belum dipoles kali ya. Tapi ya empuk-empuk semua, jelas empuk-empuk semua. Ini mobil nggak murah. Oke, harganya itu kurang lebih 1,5 miliar. Udah ada harganya di websitenya. Nih. Oh. Kalau pre-book sekarang 1,490 di Gias. Kalau enggak 1,550.
Oke lo harganya. Dulu EV9 berapa? 2 miliar, bulet. 2 miliar. Hah? 19, hampir 2, 19 sekian deh kayaknya. Dan kayaknya dapetnya bukan yang sekenceng ini deh. Kenceng, tapi dual motor. Cuma bukan dual motor yang kenceng banget. Se-EV6 lah itu. Maksudnya ke kelasnya, drivetrain-nya. Anyway, ini dapat layar tengah melengkung dan instrumen cluster. Nggak touchscreen tentunya. Ini harusnya, bukan harusnya. Kalau di EV9 ini AC. Kalau di Hyundai ini AC ada di bawah sini. Dia ada layar sendiri di bawah sini. Dan ada shortcut hard button-nya. Ini puter-puteran buat tuning. Ini puteran buat volume. Ini puter-puteran buat AC suhunya. Ini kita bisa nyalain AC sebenarnya. Nah, mobilnya di kontak. AC screen-nya definitely bukan di sini. Bagus juga ya, terpisah dengan baik gitu loh. Semuanya di sini. Layar dulu. Dia punya map sendiri. Ya, dia punya arah kiblat. Jadi kita tahu kalau mau sholat arahnya kemana. Phone projection, ini pasti Apple CarPlay, Android Auto pasti standar. Car wash mode biasa. Valet mode itu kadang dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Terus, bentar, settingsnya mana dia? Settings, vehicle, standar. Nih, active sound design, kita bisa ganti-ganti model suaranya. Banyak deh setting-settingan sini. Nanti kalau udah ada mobil tesnya kita pinjem ya. Ada head up display di situ. Ini urusan ke EV-an. Tuh, range-nya jauh. 58% masih sisa 421 km. Jauh range-nya. Nah, kita ke bawah sini. Ini ada driving mode. Bisa terrain mode-nya dari sini. Ini driving mode, ada eco, normal, sport, my drive. My drive itu individual, kita bisa ubah-ubah sesuai selera kita. Kalau dipencet, ini ada terrain mode. Terrain bisa snow, mud, dan sand. Biar gimana pun, ini SUV yang bisa off-road dikit-dikit seharusnya. Setirnya biasa lingkaran, tidak ada flat bottom, flat topan. Jempol kanan untuk urusan audio, jempol kiri untuk urusan ini MID. Dan kami selalu suka keluarga Hyundai Kia itu urusan ini trip meternya. Sini deh. Jadi selalu dia nampilin ada current trip, ada after charging, ya, seberapa hemat dan lain-lain. Ini bisa diganti kilometer per kWh. Terus since last reset juga ada. Lalu kami suka. Ini sangat ada TPMS juga nih. Sangat bermanfaat sekali. Itu peta dan untuk ADAS-nya. Ini bermanfaat sekali. Ini gayanya bisa diganti juga. Shifternya ada di mana? Shifternya bukan di tengah sini, tapi di sini ini seperti yang ada di Ioniq 5 ya, tapi start stop engine buttonnya sini, parknya dipencet, maju diputar sana, mundur diputar ke sini. Ini juga button-button yang tadi, buka kap mesin dipencet 2 kali, ini buat bagasi ditahan, ini buat tangki bensin, bukan tangki bensin, colokan charger. Nah, ini matiin traction control. Rem tangan jari ada di sini, bisa auto tentunya, bisa auto hold juga pastinya. Ada 2 memory seat. Karena ini full elektrik. Ini apa ya? Pijet dia main lumbarnya. Oh, untuk ngatur spion di sini. Apa yang diatur spionnya kan elektrik? Bisa ada yang diatur juga karena kalau misalnya kita pencet, dia akan naik atau turun tuh. Dia ke kanan, lebih ke kanan atau lebih ke kiri. Itu karena selera orang. Ada orang yang suka kelihatan bodinya sedikit, ada juga yang suka nggak kelihatan bodi sama sekali pada saat kita ngeliat spion. Nih bentuk setirnya. Bagus, lebih ini rapi-rapi aja gitu. Wiper ada auto tentunya. Lampu juga ada auto tentunya. Mobil mahal ya kan. Oke, sekarang kepraktisan. Kantong pintu bisa naruh botol lumayan gede. Ini bisa naruh sesuatu lagi di sini tapi suka ketinggalan. Ini ada 2 cup holder, ada wireless charging. Ini ada tempat naruh-naruh lagi dan banyak colokan USB-C. Ada colokan USB-C yang untuk data, ada colokan USB-C yang untuk nge-charge kenceng. Di jok tuh juga, oh belakang tuh bukan di jok tadi. Ini ya di jok nih ada nih. Seperti biasa Hyundai. Oh, kalau dipencet keluar 12 volt power outlet. Ini ada UVC-nya di bawah sini. Benar nggak? Ya, jadi menghilangkan virus dan bakteri. Atau terbukti nggak sih itu bisa menghilangkan? Belum tahu. Nah, ini bisa dibuka dari depan juga untuk akses dari depan. Konsol yang dalam sekali sebenarnya. Kalau ini dicabut sampai ke depan, tuh masih bisa dirogoh begini. Tapi aslinya ditutup, tuh.
laci soft opening, nggak terlalu besar lacinya tapi ada bisa naruh-naruh di atas sini. Oke. Di bawah sini ada tempat naruh nggak ada? Oh, ada ini lagi nih. Ini apa? Oh, tempat naruh lagi. Ini pasti kalau kita naruh sesuatu di sini pasti lupa dan ketinggalan, hilang deh. Spion tengah itu layar monitor juga bisa dimatiin dengan cara begini. Ini jadi cermin, jadi layar monitor ke belakang. Ini kadang-kadang kita kaget, ini posisinya agak bawah, bagus. Ada yang spion tengah layar yang kameranya di atas, suka kaget kalau lagi macet, kepala orang pemotor semua di sini. Ada tombol SOS yang ini kita udah pernah nyoba, beneran nyambung di Hyundai. Kaca. Bagus ini, harganya affordable, ya menarik sekali. Sangat menarik mobil ini. Tapi harus cocok juga dulu dengan desainnya. Ini desain kayak gini orang akan suka sekali atau nggak suka sama sekali. Yang netral tuh ada tapi sedikit. Itu saja videonya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi dan Mesobi apabila belum berikut dengan bolanya. Terima kasih telah menonton. Oh, cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.